Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kami akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun untuk hari ini dan juga dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan saudara kesehatan, panjang umur, dan juga Tuhan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang tentunya dalam keadaan sakit hingga hari ini. Yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, kami senantiasa berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan pemulihan agar kiranya saudara-saudari sekalian boleh kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala yang sudah saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah itu sendiri. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini adalah bagian doa dari Hana. Hana adalah perempuan yang dulunya adalah seorang perempuan yang mandul, diremehkan, dan tentunya memiliki hati yang pedih. Setelah Tuhan menjawab doanya dan memberikan Samuel, ia tidak menyombongkan dirinya. Ia tidak menyombongkan dirinya, tapi ia justru bernyanyi bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat yang kokoh. Gunung batu, dan tentunya dia mengatakan bukan suaminya, bukan anaknya, atau bukan statusnya, tetapi Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan kita, coba kita perhatikan apa yang menjadi pijakan hidup kita untuk hari ini. Kadang kita berdiri di atas hal-hal yang terlihat kokoh, tetapi sebenarnya pijakan kita sangatlah rapuh. Contohnya, di atas penghasilan, ada yang kuat saat ini, tetapi ada juga panik saat menepis. Kemudian ada orang yang berbangga saat sebuah pengakuan orang lain terhadap dirinya. Saat dipuji, tetapi ketika dia mendapatkan sebuah kritikan, dia memiliki sebuah kehancuran hidup. Kemudian juga ada orang yang merasa aman atas kesehatan yang dimilikinya untuk hari ini. Tapi tiba-tiba dia memiliki sebuah penyakit, atau ketika dia mencek keadaan tubuhnya dan mendapatkan hasil lab atau hasil yang sudah keluar atas cek yang dia lakukan, maka dia memiliki sebuah kepanikan atau kecemasan di atas kesehatan yang dia miliki. Inilah yang kita rasakan, seolah-olah kita berdiri di atas di atas pijakan yang kokoh, tetapi sebenarnya kita memiliki pijakan yang sangat-sangat rapuh. Seperti yang saya katakan tadi, terkadang di atas penghasilan yang kita miliki saat ini, di atas pengakuan orang, kita bisa selalu berbangga, dan di atas kesehatan yang kita miliki bisa melakukan segala aktivitas. Tentunya itu pijakan yang sangat-sangat rapuh di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, hari ini Hana mengingatkan kita satu fakta yang sederhana, tetapi sering kita lupakan, yaitu seperti yang diungkapkan oleh Hana, tidak ada gunung batu seperti Allah. Tidak ada gunung batu. Artinya dalam konteks ini ada sebuah konsistensi dari kehidupan Hana itu sendiri. Bahwa dia menganggap batu itu tidak berubah. Batu bentuk karena apapun, baik angin, baik juga ombak. Tentu batu itu tidak berubah. Walaupun angin sekencang apa,
walaupun ombak sekeras apa, tapi batu yang dipahami, yang disampaikan oleh Hana sebagai gambaran Allah tidak akan berubah. Maka demikian juga yang ingin dikatakan oleh Hana, bahwa kasih setia Tuhan kepada kita hari ini bukan naik turun atau tergantung kepada mood kita setiap hari atau situasi ekonomi yang kita miliki. Tetapi Hana mau mengatakan dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita miliki, kita perlu memahami seperti yang dipahami oleh Hana, bahwa kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Kemudian Hana memahami bahwa tidak ada tempat berpijak yang aman. Tetapi dia memahami bahwa hanya Tuhanlah tempat berpijak yang aman. Semua orang tentu ketika dia menggunakan apapun mungkin akan terjatuh. Mungkin masalah kerjaan, hubungan yang retak, atau berita-berita yang membuat dia cemas. Tetapi sebuah ungkapan yang ditekankan oleh Hana kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat kita untuk menjejakkan kaki tanpa takut harus tergelincir. Tanpa takut harus tergelincir. Tetapi Tuhan adalah tempat kita, menjejakkan kaki kita, sehingga kita akan berdiri kokoh dan tidak takut untuk tergelincir. Oleh karena itulah hari ini, ketika kita merasa lelah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita semua berusaha untuk menjaga penampilan agar terlihat kuat di depan orang lain, tapi ingatlah, Hana hari ini mengajar kita, Hana tidak perlu terlihat kuat, tetapi ia hanya perlu bersandar pada gunung batu yang benar. Bukan kepada apa yang dia miliki, bukan kepada apa yang dia pahami. Tetapi dia mengatakan kepada kita juga, kalau pijakan hidup kita hanya uang atau manusia, maka kaki kita akan mudah goyah. Tetapi ketika kita melakukan pijakan kita kepada Tuhan, maka kita boleh beristirahat. Batunya yang kokoh, kita tidak perlu menopang dia, tetapi dia yang senantiasa menopang kehidupan kita di saat apapun yang kita rasakan. Di saat lelah, di saat rasa takut, di saat kita merasa khawatir, tetapi ketika kita berpijak kepada batu yang kokoh, gunung batu yang kokoh, maka kita boleh terhindar dari hal-hal itu. Inilah yang dimiliki oleh Hana, sehingga dia mendapat anugerah yang daripada Tuhan, walaupun dia kelihatan seperti seorang perempuan yang mandul, yang tidak bisa mendapatkan buah dari rahimnya, tetapi Tuhan memperlihatkan anugerah itu, sehingga dia bisa bersuka cita di dalam kehidupan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupannya. Maka demikian juga dengan kita, mari kita semua menjadikan Tuhan sebagai pijakan hidup kita, supaya apapun yang kita hadapi, perseteruan, persoalan hidup, masalah kesehatan, ketika kita memahami kita berpijak kepada Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan apa yang Tuhan ingin berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak hal yang sudah menjadi sukacita kami atas segala pemberian Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, karena kami menyerahkan segala sesuatunya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Engkaulah gunung batu yang kokoh dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu risau tentang apapun yang kami hadapi. Karena Engkau memberikan kami pertolongan dan Engkau senantiasa memegang kehidupan kami, sehingga kami tidak takut terjatuh, tergelincir. Sehingga kami boleh berdiri kokoh karena Engkau adalah tempat kami berpijak yang kokoh. Bapa di surga, berkati dimanapun jemaat-Mu hari ini berada. Dalam segala pekerjaan mereka, kami senantiasa berdoa, kiranya Engkau yang memulai, Engkau yang mengakhiri, dan kiranya apa yang boleh mereka kerjakan akan berbuahkan hal yang baik. Dan itu juga yang akan mereka gunakan dalam segala keperluan, kebutuhan, kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit hari ini, yang dirawat di rumah dan juga yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka
kesembuhan, pemulihan hari demi hari. Agar mereka kiranya boleh melaksanakan kembali pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami yang yang masih dalam sekolah, perkuliahan, mencari pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat yang di dalam proses sekolah dan perkuliahan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat agar mendapatkan ilmu, dan itulah akan menjadi masa depan yang jauh lebih baik untuk mereka untuk hari-hari ke depan. Bapa di surga, segala sesuatu kehidupan kami hanya mau berserah di dalam tangan-Mu saja. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.